Bismillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya memberikan ataupun mengingatkan kepada kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar. Apa itu? Ya, ini ada di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Ya, Masya Allah. Mata kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang sangat pas berada di depan, tidak di kanan kiri gitu ya. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah sekali. Dan kita ketahui bersama bahwa mata ini berfungsi untuk melihat, serta apa yang dilihat oleh manusia maka akan terekam ke dalam hati, sehingga apa yang dilihat, jika yang kita lihat itu adalah kebaikan, maka hati kita akan diisi dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Maka hendaklah kita untuk banyak melihat yang baik, seperti membaca Al-Quran, membaca hadis dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang selanjutnya, walisanau wasyafatain. Dan Allah juga menganugerahkan berupa apa? Lisan, lidah dan dua bibir. Ya, lidah dan dua bibir ini teman-teman akan menjadi suatu suara atau ucapan yang merupakan ekspresi dari hati serta pikiran kita. Coba kalau tidak bisa berbicara, atau mohon maaf lisan atau bibirnya tidak berfungsi, maka sulit untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang ingin kita ucapkan. Ya. Ini adalah karunia Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lisan ini teman-teman sekalian pada sumbernya adalah sama dari dalam paru-paru, angin, kemudian melalui pita-pita, kemudian melalui makhrajul huruf ya, atau tempat keluarnya huruf, sehingga akan keluar berbagai macam huruf yang dirangkai akan menjadi sebuah kata-kata atau kalimat. Ini adalah ciptaan Allah yang sangat menakjubkan dan sangat ajaib sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbagus amal-amalan kalian. Masya Allah. Jadi termasuk ucapan menggunakan lisan serta bibir ini yang baik adalah diantara ketakwaan, dan maka Allah akan yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbagus amal-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lalu lantas perkataan yang baik itu seperti apa teman-teman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in astaqal hadithi kitabullah, dan sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, Al-Quran. Ya, hendaklah kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Dan ini adalah sebaik-baik ucapan. Orang yang banyak membaca Al-Quran, yang hafalannya banyak, sering murojaah, maka ucapannya akan terjaga dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sudahkah teman-teman baca Quran hari ini? Ya, Masya Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya, jalan apa ini? Para mufassirin teman-teman berbeda pendapat. Ada dua pendapat setidaknya. Dua jalan ini adalah, yang pertama, jalan ketika manusia lahir atau masih bayi, itu diberikan oleh Allah dua jalan untuk mendapatkan rezeki, yakni dari ibundanya yang berupa air susu ibundanya, yakni berada dari dua jalan. Kemudian
Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita lahir atau manusia lahir sudah diberikan rezeki dan diberikan insting atau secara fitrah bisa langsung untuk, pada umumnya ya, langsung bisa untuk mendapatkan air susu melalui dua jalan tersebut. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, yang dimaksud dua jalan ini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan jalan yang lurus. Namun ada orang-orang yang bersyukur dan ada orang-orang yang kufur. Ya. Dua jalan tersebut silakan mau pilih yang mana. Jalan bersyukur atas nikmat Allah dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jalan kufur, jalan mengingkari Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat dari Allah berupa mata hendaklah digunakan untuk melihat yang baik-baik, maka akan tersimpan di dalam hati menjadi baik juga. Dan apa yang tersimpan di dalam hati maka akan keluar diantaranya melalui lisan ataupun tubuh kita. Lisan dan bibir dan pergerakan seluruh tubuh adalah dari hati kita. Jika hatinya baik maka lisan kita akan baik. Maka Yahya bin Mu'adz pernah menceritakan ataupun berkata, hati itu bagaikan kuali yang mendidih dan lisan adalah gayungnya. Lihatlah ucapan seseorang itu, jika lisannya itu menggayung dalam hatinya, keluar adalah yang baik-baik, artinya hatinya baik. Manis, pahit, dan lain sebagainya, lisannya menggayung dari dalam hatinya. Nah, kemudian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang baik tersebut, lisan yang baik, mata yang baik, maka akan bisa memilih jalan yang baik juga. Jalan untuk selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.